mereka yang mati lalu kemudian Allah Ta'ala hidupkan kembali. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah terdapat peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala adalah penguasa alam semesta. Dia melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dialah maha mampu dan kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Peristiwa itu adalah kembalinya ruh makhluk hidup yang telah mati. Di akhirat, bukan, hal ini terjadi di dunia dan terjadi pada umat terdahulu, agar orang-orang setelahnya dapat mengambil pelajaran. Tentu selayaknya hal itu kita lakukan karena Allah Ta'ala telah membekali kita akal. Peristiwa pertama adalah kejadian tentang lancangnya Bani Israel dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka meminta agar diperlihatkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu itu sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu." Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur." Surah Al-Baqarah ayat 56. Kisah ini bermula tatkala Nabi Musa dipanggil Allah Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebelum menuju Rabbnya, Musa menitipkan Bani Israel kepada saudaranya Harun alaihi salam, agar Harun mengawasi, mendidik dan membimbing mereka, dan jangan membiarkan mereka berpaling kepada kekufuran. Apalagi gelagat penyimpangan sudah tampak ketika baru saja mereka selamat dari lautan dan menyaksikan Fir'aun dibinasakan. Bani Israel berkata, "Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, 'Hai Musa, buatkanlah kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala.' Musa menjawab, 'Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.'" Benar saja Bani Israel mewujudkan kekhawatiran Nabi Musa. Nikmat besar dari Allah diselamatkan dari Fir'aun terlupa begitu saja. Tampillah seorang dari kaum Nabi Musa yang bernama Samiri. Ia bukanlah seorang Bani Israel, namun ia mampu mempengaruhi mereka dengan cerita rekaan nafsunya. Samiri mengajak Bani Israel menyembah sebuah berhala emas yang berbentuk sapi. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu itu sesembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim." Saat Bani Israel lari dari Fir'aun, sebagian dari mereka mencuri emas dari negeri Mesir. Lalu setelah melintas laut, Musa memerintahkan agar membuang emas tersebut karena harta itu tidak halal bagi mereka. Allah Ta'ala mengabadikannya di dalam firman-Nya. Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri.
Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Samiri mengumpulkan emas-emas tersebut dan menjadikannya patung sapi. Sebuah patung yang apabila udara masuk lewat bagian belakangnya, maka akan keluar suara dari mulut patung sapi tersebut. Bani Israel pun takjub dengan benda tersebut. Samiri berkata kepada mereka, ini adalah Tuhannya Musa, Tuhan yang dia pergi untuk bertemu dengannya. Allah Ta'ala berfirman. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa. Surah Taha ayat 88. Alangkah cepatnya mereka tergelincir, padahal mereka telah menyaksikan kekuasaan Allah dengan indera mereka. Mata mereka melihat kejadiannya, telinga-telinga mereka mendengar gemuruhnya, kulit-kulit mereka merasakan suasananya. Namun pengingkaran pun tetap terjadi. Demikian pula umat ini, umat yang telah diutus sebaik-baik utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang telah diterangkan kepada mereka Al-Quran. Mata dan telinga umat ini telah mendengar apa yang terjadi pada umat yang terdahulu, pula akan tergelincir jika mereka lalai dari ketaatan. Nabi SAW bersabda, bersegeralah melakukan amalan saleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Sekembalinya Musa dari menerima wahyu, ia melihat kejadian yang sangat buruk itu. Ia sangat marah. Tanpa sadar, ia melemparkan wahyu yang baru saja ia terima, wahyu yang berisi kalamullah. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan Taurat itu, luh-luh itu. Lalu ia temui saudaranya Harun yang telah ia amanati untuk menjaga kaumnya. Dan Musa memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menjambaknya ke arahnya. Surah Al-A'raf ayat 150. Bani Israel tidak berani melakukan perbuatan buruk ini tatkala Musa alaihissalam berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat takut kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Musa adalah seorang yang keras dan tegas terhadap mereka. Adapun Harun, ia adalah seorang yang lemah lembut perangainya, sehingga ketika Harun alaihissalam sendirian, mereka berani melakukan intimidasi terhadap Nabi Harun alaihissalam. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Surah Al-A'raf ayat 150. Kedatangan Nabi Musa, apalagi dalam keadaan marah, membuat Bani Israel berhenti dari perbuatan mereka. Meskipun kesyirikan ini sangat banyak, namun mereka tidak berani berhadapan dengan Nabi Musa yang seorang diri saja. Musa adalah seorang laki-laki berwibawa lagi tegas. Kemudian Bani Israel mengadu bahwa Samirilah biang keroknya. Musa menemui Samiri dan bertanya kepadanya perihal tentang kejadian ini.
Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku. Samiri melihat Jibril menunggang kudanya sesaat setelah Bani Israel keluar dari laut yang terbelah itu. Dan suara yang keluar dari patung lembu itu karena bekas yang ditinggalkan oleh kuda Jibril. Kami bertaubat wahai Musa, bunuhlah diri kalian. Atas perintah Allah datanglah gelap dan sirnalah cahaya. Lalu mereka yang bertaubat tadi pun saling berperang dan saling bunuh-membunuh. 70.000 dari mereka tewas terbunuh. Inilah taubat di sisi Allah untuk mereka, untuk dosa keji yang mereka perbuat setelah anugerah kemenangan atas Firaun. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, Allah tunda azab kepada umat akhir zaman ini. Ada tangguh waktu untuk bertaubat. Nabi Musa kemudian memilih 70 orang terbaik dari Bani Israel untuk memohonkan taubat kepada Allah Ta'ala. Namun setelah mendengar kalam Allah, mereka meminta untuk melihatnya dengan senyata-nyatanya. Kami tidak akan beriman, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senyata-nyatanya. Fa akhadhathumus sa'iqatu, dan Allah menyambar mereka dengan halilintar dan mereka binasa. Lalu Nabi Musa memohon agar Allah Ta'ala menghidupkan kembali mereka dan menerima taubat mereka. Allah menghidupkan kembali mereka dan memaafkan dosa mereka. Kisah ini menunjukkan kasih Nabi Musa terhadap umatnya dan kekuasaan Allah yang Maha Pengampun. Wallahu waliyyut taufiq. قد زينت أبراجها في روضة سكن الحبيب جوارها في جنة الوحي هل وزارها أحيا النفوس فأقبلت مشتاقة وهدى قلوب العارفين أنارها